Penggunaan suplemen kesehatan di masa COVID-19. Apa sih yang dimaksud dengan suplemen? Suplemen itu merupakan produk yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi, memelihara, meningkatkan, atau memperbaiki fungsi kesehatan. Mempunyai nilai gizi dan efek fisiologis, mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino, atau bahan lain bukan tumbuhan yang dapat dikombinasi dengan tumbuhan. Berikut ini merupakan kandungan suplemen. Kandungan suplemen terdiri dari vitamin, mineral, enzim, asam amino, hormon, herba, antioksidan, dan probiotik. Nah, selanjutnya ada tujuan penggunaan suplemen kesehatan nih. Yang pertama itu, suplemen yang mengandung vitamin dapat melengkapi dan memperbaiki kekurangan vitamin, sehingga sistem imun dapat bekerja optimal. Dan yang kedua, penggunaan suplemen memenuhi dan melengkapi kebutuhan, sehingga membantu agar tubuh pulih dari penyakit tertentu. Nah, kalau ini yang bukan merupakan tujuan penggunaan suplemen. Yang pertama, tidak untuk mengobati atau menggantikan obat yang digunakan dalam penyembuhan penyakit. Yang kedua, tidak untuk menggantikan makanan sehari-hari. Udah tahu kan bedanya apa? Selanjutnya ada manfaat suplemen. Manfaat suplemen sendiri itu pertama, melengkapi kebutuhan gizi. Kedua, mempunyai nilai gizi dan efek fisiologis. Yang ketiga, memelihara dan meningkatkan serta memperbaiki fungsi kesehatan. Teman-teman tahu nggak kalau suplemen itu terdiri dari beberapa bentuk? Nah, bentuk suplemen itu ada yang berupa kapsul, tablet, pil, kapsul lunak, larutan, dan serbuk. Suplemen kesehatan dibagi menjadi dua bagian nih teman-teman. Apa aja ya kira-kira? Yang pertama itu ada suplemen multivitamin. Sebutan multivitamin ditujukan kepada suplemen yang mengandung 3 atau lebih vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral yang terkandung memiliki takaran yang masih dapat ditoleransi, sehingga dapat tidak beresiko buruk terhadap kesehatan bila dikonsumsi sesuai aturan. Berikut ini merupakan contoh suplemen multivitamin nih teman-teman. Contohnya itu ada vitamin C, vitamin B, vitamin B2, B8, B6, H, B12, B5, A, E, D3, K1, kalium iodida, tembaga, seng, besi, beta karoten, kalsium, magnesium, kromium, dan mangan. Yang kedua, ada suplemen non-vitamin non-mineral. Yang termasuk dalam kategori suplemen non-vitamin non-mineral adalah herba dan suplemen non-vitamin lainnya. Minuman teh herba dan minuman teh hijau bukan termasuk ke dalam kategori. Contoh suplemen non-vitamin non-mineral adalah minyak ikan, probiotik atau prebiotik, ginkgo biloba, tim teh hijau, ginseng, echinacea, suplemen bawang putih, dan glukosamin atau kondroitin. Nah, berikut ini merupakan dagu sibu. Apa sih dagu sibu itu? Dagu sibu itu dapatkan, gunakan, simpan, buang. Yang pertama kita bahas dapatkan dulu ya. Yang harus diperhatikan setelah mendapatkan obat yaitu pertama kita harus memastikan kemasan produk dalam kondisi baik, tidak berlubang, sobek, penyok, dan bocor. Yang kedua, membaca informasi produk yang tertera pada label. Yang ketiga, memastikan produk tidak kadaluarsa. Yang keempat, memastikan produk memiliki nomor izin edar dari Badan POM. Nah, selanjutnya ada gunakan. Gunakan itu terdiri dari 4 cara menggunakan. Yang pertama harus raih suplemen, baca label obat setiap ingin menggunakannya untuk menghindari kesalahan.
Yang kedua, ada right person. Gunakan suplemen kesehatan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang ketiga, ada right dose. Ketahui berapa banyak dosis yang harus diminum setiap hari supaya tidak overdosis. Yang keempat, ada right time. Ketahui waktu yang tepat untuk menggunakan suplemen supaya dapat diserap tubuh dengan baik. Nah, selanjutnya ada simpan atau cara menyimpan suplemen. Yang pertama, tidak melepas etiket pada wadah suplemen. Yang kedua, perhatikan dan ikuti aturan penyimpanan pada kemasan. Yang ketiga, letakkan suplemen jauh dari jangkauan anak-anak. Yang keempat, simpan suplemen dalam kemasan asli dan pastikan wadah tertutup. Yang kelima, tidak menyimpan suplemen di dalam mobil karena suhu tidak stabil dalam mobil dapat merusak kandungan suplemen. Dan yang keenam, perhatikan tanda-tanda kerusakan obat ya, misalnya perubahan warna, bau, atau adanya penggumpalan pada obat. Selanjutnya merupakan cara membuang suplemen dengan benar. Yang pertama, pisahkan dari kemasan. Yang kedua, lepaskan etiket dan tutup dari wadah atau botol atau tub. Dan yang ketiga, buang kemasan suplemen, dus, blister, strip, atau bungkus lain setelah dirobek atau digunting. Yang terpenting, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jaga imun tubuh, hidup sehat, stay safe. Dan jangan lupa untuk selalu memakai masker. Terima kasih.